Kita buka kembali Mushaf Al-Quran, masih pada surat ke-11, surat Hud. Ini inti kisah dari surat ke-11. Surat Hud dikisahkan dari ayat 50 sampai 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila 'adin aqahum huda. Dipahami sedikit agak mendalam karena ini inti dari surat ke-11 ini, surat Hud. Ya, wa ila 'adin aqahum huda, dan kepada kaum 'Ad Allah mengutus saudara mereka yang bernama Nabi Hud. Nah, jadi ini pada kisah kemarin tadi, kisah Nabi Lut, Nabi Nuh dan kaumnya. Setelah kaum Nabi Nuh ini tidak mau diingatkan, ya durhaka kepada Allah, pada Rasul, pada Nabi Nuh, kemudian ditenggelamkan semua kecuali yang ikut di kapal Nabi Nuh. Nah, setelah banjirnya itu surut, kapal Nabi Nuh itu berlabuh di Bukit Judi. Ya, Bukit Judi itu terletak di daerah Armenia yang
berbatasan dengan Mesopotamia. Nah, dari putra-putra Nabi Nuh ini yang ikut di kapalnya itu dari putra yang terbesar namanya Sam bin Nuh. Nah, dari keturunan Sam bin Nuh ini tinggal di daerah perbukitan Al-Aqab, di perbukitan Al-Aqab. Jadi perbukitan Al-Aqab ini tempatnya di utara Hadramaut. Di utara Hadramaut, di antara Yaman dan Oman. Daerahnya sangat subur, banyak turun hujan, air melimpah, berbagai macam tanaman tumbuh kembang dengan baik, kebun-kebun, taman-taman buah menyenangkan luar biasa. Peternakan ya tumbuh kembang luar biasa di daerah yang sangat subur di Al-Aqab. Nah, kemudian ini qala ya qaumi abudullah. Ini Nabi Hud berdakwah kepada kaumnya. Hei kaumku, sembahlah Allah. Ya, malakum min ilahin ghairuh. Ya, jangan sekali-kali ada bagimu Tuhan selain Allah. In antum ila muftaru. Ya, kamu hanyalah mengada-ada saja. In antum ila muftaru. Jadi keturunan dari putra Nabi Nuh yang terbesar namanya Sam bin Nuh itu tinggal di daerah Al-Aqab yang tempatnya sangat subur. Mereka memiliki kehidupan yang makmur, yang subur, membuat bangunan-bangunan yang tinggi, benteng-benteng. Mereka memiliki peradaban yang luar biasa hebatnya pada zaman itu. Nah, ini kisah Nabi Hud dan umatnya kaum Ad ini memang diulang-ulang di sekian banyak tempat. Ya, misalnya secara panjang lebar itu dijelaskan di surat Asy-Syu'ara, surat ke-26, mulai dari ayat 123 sampai 140. Jadi panjang kisahnya. Dan puncaknya kisah kaum Ad ini pada surat Al-Haqqah, surat ke-69 dari ayat 6 sampai ayat 8. Nah, memang kisah para nabi, para rasul itu diulang-ulang. Tujuannya untuk memperteguh, memperkuat keimanan nabi dan para pengikutnya. Jadi Allah mendidik itu dengan cara mengulang-ulang kisah. Begitu menghadapi kehidupan perjuangan, penuh tekanan dari orang-orang kafir, orang-orang Quraisy, tokoh-tokoh pejabat besar. Begitu perlu diperkuat, Allah menurunkan wahyu. Ya, berupa kisah-kisah. Maka kisah para nabi, para rasul dengan kaumnya itu diulang-ulang dalam Al-Quran. Itu cara Allah mendidik, cara Allah untuk memperkuat keimanan nabi dan para pengikutnya. Ini sampai sekarang juga begitu. Pendidikan yang bagus itu ya biasanya diulang-ulang. Apalagi ini kisah. Dengan diulang itu, diwahyukan kembali, diingatkan.
menjadi segar kembali. Nah, ini ketika Nabi Muhammad dan para sahabat ditentang oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ya, dimusuhi, dihina. Nah, untuk memperteguh keimanannya, Allah menurunkan wahyu berupa kisah para nabi, para rasul dengan kaumnya, dengan umatnya. Ya qaumi la as'alukum alaihi ajra. Nabi Hud menyampaikan pada kaumnya, wahai kaumku, aku berdakwah ini sama sekali tidak minta upah kepadamu. Para nabi, para rasul berdakwah, memiliki tugas kenabian, tugas kerasulan, tidak mengharapkan upah dari manusia. Yang diharapkan itu satu, yaitu mau beriman. Jadi tujuannya itu untuk ngajak kaumnya untuk beriman. Ga'in ajriya illa lalladzina fataroni. Upahku tidak lain hanyalah dari Allah yang Maha Menciptakan. Jadi para nabi, para rasul itu upahnya semata-mata dari Allah. Allah memberikan kecukupan kepada para nabi, para rasul untuk bekal dakwah. Maka para nabi, para rasul itu hidupnya sederhana, semata-mata untuk memenuhi tugas kerasulan, tugas kenabian. Gitu. Nabi Rasul diutus bukan untuk foya-foya di dunia, bukan untuk misalnya ziarah religi, bukan. Untuk menyampaikan wahyu, untuk berdakwah yang utama gitu. Ya. Kemudian afala taqilun. Maka tidakkah kamu semua memikirkan? Jadi cuma mengharap semata-mata pada Allah, tidak mengharapkan upah dari manusia. Yang diinginkan hanya satu, orang-orang itu mau beriman, percaya pada Nabi, percaya pada wahyu yang diterima Nabi, yang kemudian digunakan untuk dakwah. Waya komis tanggobiru robbaku. Nabi Hud berkata, hei kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Ya tumatubu ilaih. Ya supaya istighfar, ya istaghfiru robbaku, mohonlah istighfar, kemudian tumatubu ilaih, kemudian bertobatlah kepadanya. Ya, yursilis sama alaikum midraro. Niscaya Allah menurunkan hujan yang sangat deras atas kamu. Jadi Allah menurunkan dari langit hujan yang sangat deras. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Kemudian Allah menambahkan kekuatan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan berikutnya. Jadi dengan cukupnya air hujan, tanahnya jadi subur, berbagai macam tanaman tumbuh, berbagai macam buah-buahan, taman-taman, kebun-kebun buah, mereka hidup bisa makmur. Binatang-binatang ternak tumbuh kembang. Kemudian mereka
memiliki kesempatan untuk bikin bangunan-bangunan yang kuat, bikin benteng-benteng. Mereka merasa menjadi super power dunia. Tapi sayangnya mereka itu sangat kejam, sangat bengis. Kemudian Nabi Lut mengajar supaya istighfar pada Allah, supaya tobat pada Allah. Allah sudah melimpahkan berbagai macam kenikmatan. Tapi yang terjadi seperti apa? Ini kita baca berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu ya Hudu ma ji'tana bi bayyinah. Sebetulnya yang selamat ikut kapal Nabi Nuh itu hanya orang-orang yang beriman, hanya orang-orang yang mengikuti Nabi Nuh. Jadi itu sudah terseleksi. Yang hidup setelah Nabi Nuh itu hanya orang-orang yang baik semua. Ya, dari keturunan Nabi Nuh, ya, itu tinggal yang terbaik semua. Jadi orang yang terselamatkan di dalam kapal itu orang yang beriman yang terpilih semua. Tetapi anehnya, dari orang-orang yang terbaik tadi, itu baru beberapa keturunan dari putra tertua Sam bin Nuh, terus berikutnya terus sampai cucunya Nabi Hud yang Allah melimpahkan karunia kenikmatan luar biasa, malah menjadikan mereka sombong, merasa tidak butuh pada Allah. Malah mereka diajak mengesahkan Allah, diajak tobat, diajak istighfar, enggak mau. Qalu, mereka mengatakan, ya Hudu ma ji'tana bi bayyinah.
Hai Hud, kamu tidak mendatangkan kepada kami suatu bukti yang nyata. Wa kanamu bitarihi alihatina ngan qaumi. Kami sekali-kali tidak akan meninggalkan sembahan-sembahan kami karena perkataanmu. Jadi mereka memiliki teknologi yang tinggi, mereka memiliki peradaban yang tinggi, mereka membuat berbagai macam patung. Di antara patung-patung yang paling banyak mereka sembah, yang mereka agung-agungkan, itu namanya patung Samud, patung Samud dan patung Al-Hatta. Dua jenis patung itu yang dianggap paling terkenal, patung Samud dan patung Al-Hatta. Mereka menyembah patung itu. Makanya diajak oleh Nabi Hud untuk beriman kepada Allah, nggak mau. Mereka mengatakan, hei Hud, kamu tidak mendatangkan kepada kami suatu bukti yang nyata. Kami sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan sembahan-sembahan kami karena perkataanmu itu. Padahal yang disampaikan Nabi Hud itu adalah wahyu dari Allah. Yang disampaikan Nabi Hud kepada kaumnya itu wahyu dari Allah. Tapi kaumnya nggak mau, tetap nyembah kepada berhala-berhala. Dan kami sekali-kali tidak akan mengimanimu, nggak percaya kepada Nabi Hud, tetap menyembah kepada berhala-berhala, kepada patung-patung. Yang memang ketika zaman Nabi Hud, jenis yang dipertuhankan belum sebanyak zaman sekarang ini. Zaman dulu masih pada benda-benda patung-patung yang mereka buat. Yang kalau zaman sekarang sudah lebih banyak lagi variasi jenisnya itu. Ya. Karena innaqulu illa aftaraka ba'du alihatina bisu. Kami tidak mengatakan melainkan bahwa sebagian sembahan kami telah menimpakan penyakit gila pada diri. Loh, malah kami itu nuduh. Ya. Nabi Hud itu gila. Gila karena patung-patung yang mereka sembah. Ya. Nah itu. Diajak mengesahkan Allah, diajak iman pada Allah, malah memfitnah Nabi. Nabi Hud mengatakan, sebagian sembahan kami telah menimpakan penyakit gila padamu. Jadi dianggap Nabi itu gila, dikutuk oleh sembahan mereka, oleh patung yang mereka sembah. Kalau zaman sekarang cuma dituduh, difitnah, kamu nanti kalau nggak kuat ikut ngaji bisa hidan. Iya kan? Saya ada banyak yang bikin isu. Itu ngaji bisa tuh dibawa kemana tahu? Ya, hanya dibawa kepada Allah dan Rasul. Hanya semata memahami perkata, per ayat, per kisah. Iya kan? Tapi aneh-aneh. Kenapa mereka aneh-aneh? Nggak pernah mau ngikuti, nggak ngerti. Kalau mereka mau ngikuti, akan paham itu, akan berubah dengan sendirinya. Jadi yang namanya biasa tukang fitnah, ya nggak mau ngikut. Nanti kalau ngikuti, ya gengsi, mau nuduh yang macam-macam kok malah ikut gitu kan? Nah gitu. Ya tidak seberat tuduhan kaum Ad kepada Nabi Hud. Nabi Hud sampai dituduh jadi gila karena dikutuk oleh berhala yang mereka sembah gitu. Tapi Nabi Hud tetap aja kalah. Jawabnya gimana?
Qala inni ushidullah wasnadu anni bari'u mimma tusyrikun. Nah, Nabi Hud menjawab, sesungguhnya aku ini menjadikan Allah sebagai saksiku dan saksikanlah olehmu semua bahwa sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu sekutukan. Nabi Hud sama sekali tidak mau ikut bertanggung jawab atas penyembahan kepada berhala-berhala. Nabi Hud sama sekali berlepas diri, tidak mau ikut memikul dosa. Penyembah terhadap patung Samud, terhadap Al-Haqqar gitu kan, min duni, dari selain Allah. Jadi betul-betul mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Sama sekali tidak mau ada sembahan-sembahan selain Allah. Coba bandingkan dengan zaman sekarang. Lalu berbagai muatan itu ada saja. Orang membuat sekutu dari Allah, tapi kuncinya hanya satu. Karena tidak mau secara totalitas, secara sungguh-sungguh memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau mau Al-Quran secara totalitas, pasti nanti akan dalam proses penjernihan, pemurnian ketakwaan. Cuma masalahnya tidak mau, sudah menolak sebelum melakukan. Itu problem terbesar di situ. Dan orang Islam acuannya pedoman hidupnya Al-Quran dan As-Sunnah. Mau ngaji asal bukan Al-Quran, repot kan? Padahal sebenarnya Quran yang pertama utama. Nah, tapi malah tidak mau. Nah, senangnya membuat sekutu-sekutu dari Allah. Maka fakiduni jami'an, sebab itu jalankanlah tipu daya semuanya. Terus melakukan tipu daya gitu. Tumalatung dirun ya. Janganlah kamu tangguhkan atau ditunda-tunda. Nah, jadi penyakitnya umat kaum yang hidupnya makmur serba bergelimang harta, serba kecukupan, serba hidup makmur, ya, serba memiliki berbagai macam fasilitas, merasa melakukan apa saja bisa, ya. Itu memiliki taman-taman yang luar biasa luasnya, berbagai macam jenis binatang ternak semuanya kumpul kembali, memiliki bangunan-bangunan yang tinggi, istana-istana, benteng-benteng, memiliki kekuatan yang luar biasa. Malah menjadikan mereka takabur, jadikan mereka sombong, tidak mau menggambarkan diri pada Allah. Makanya sebenarnya berkali sampaikan, orang yang tidak mau tekun memahami ngamal Quran, kok hidupnya juga serba melimpah, serba kecukupan, ya, serba penuh perhiasan. Sebetulnya itu dilulu, ya. Karena dunia ini hanya semata-mata menyiapkan hidup di akhirat. Tapi kebanyakan orang terpesona oleh dunia. Jadi ibaratkan perjalanan hidup ini, tempat yang sebenarnya itu besok di akhirat. Hidup yang sebenarnya. Nah, di dunia ini hanya melewati untuk menyiapkan bekal. Tapi anehnya kebanyakan orang terpesona oleh gemerlapan dunia ini. Makanya kalau ada tech-group udah berhenti nggak mau memahami Quran. Itu terpesona.
Iya kan? Nah, coba begitu. Seharusnya dunia itu digunakan semata-mata untuk menggunakan diri pada Allah. Jadi kebanyakan orang terbuai, ya, tergoda oleh setan, tergoda oleh iblis. Yang dulu goda Nabi Adam, yang dulu goda Hawa, yang dulu goda umatnya Nabi Nuh, yang dulu goda kaumnya Nabi Hud. Cuma sampai sekarang yang goda udah lagi pintar-pintar itu. Maka banyak orang terpesona oleh dunia. Seharusnya pertama-utama memahami Quran, mengandung sambil tidak mau betul-betul fokus. Ini juga begitu. Kaum hati bikin bangunan yang tinggi-tinggi, bikin benteng-benteng, merasa hidupnya itu bisa kekal. Seakan-akan semuanya dilampiaskan, ditumpahkan semua kesalahan di dunia ini. Padahal dunia bukan untuk itu. Dunia bukan untuk guna-guna. Dunia ini untuk memahami dan mengamalkan tuntunan Allah dan Rasulnya. Kita baca berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum. Inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum. Ma min dabbatin illa huwa akhidhun binasiyatiha. Ma min dabbatin illa huwa akhidhun binasiyatiha. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Wa in tawallaw faqad ablaghtukum ma ursiltu bihi ilaikum. Wa in tawallaw faqad ablaghtukum ma ursiltu bihi ilaikum. Wa yastaghlibu rabbi qauman ghairakum. Wa yastaghlibu rabbi qauman ghairakum. Wa la tadurrunahu syai'an. Wa la tadurrunahu syai'an. Inna rabbi ala kulli syai'in hafiz. Inna rabbi ala kulli syai'in hafiz. Walamma jaa'a amruna najjayna Huda. Walamma والذين آمنوا معه برحمة منا. والذين آمنوا معه برحمة منا. ونجيناهم من عذاب غليظ. Nah, Nabi Hud setelah diejek oleh kaumnya, dianggap jadi orang gila yang dikutuk oleh patung yang mereka sembah. Itu tuduhan fitnah yang dituduhkan kepada Nabi Hud oleh kaumnya.
merasa mereka itu kaum itu lebih bebas, lebih berkuasa, lebih kaya, lebih dari segala-galanya. Maka sampai arogannya nuduh memfitnah Nabi Hud sebagai orang gila. Kemudian dituduh seperti itu, Nabi Hud mengatakan, ini tawakaltu ala Allah. Sesungguhnya aku ini bertawakal semata-mata kepada Allah. Rabbi wa Rabbiku. Sebenarnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu semuanya. Ma min dabbatin illa wa akhidun binasiyatiha. Tidak ada suatu binatang melata pun melainkan semuanya atas kuasa Allah. Semua yang menguasai Allah, semua yang menguasai Allah, semua yang atur Allah. Ya, inna rabbi ala siratim mustaqim. Sesungguhnya Tuhanku betul-betul membimbing ke jalan yang lurus. Siratul mustaqim. Dia melalui wahyu, kemudian diamalkan, dicontohkan oleh Nabi, oleh Rasul. Fa'in tabarau fa'qad adlagatukum ma ursiltu bihi ilaikum. Jika kamu semua berpaling, maka sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu apa amanat tugas yang aku diutus untuk menyampaikannya kepadamu. Kalau kamu semua berpaling, kamu semua nggak mengikuti, malah kamu menuduh aku dari orang yang gila, yaudah kewajibanku sudah saya sampaikan. Masa kamu semuanya berpaling, urusan kamu semua. Tuhanku akan mengganti kamu dengan kaum lain, tidak seperti kamu. Dan kamu tidak dapat membuat mudarat sama sekali kepada Allah. Sesungguhnya Tuhanku adalah Maha Pemelihara segala sesuatu. Setelah mereka mencapai kesulitan luar biasa, diingatkan nggak mau. Nah, itu nanti dijelaskan pada hikmahnya di surat As-Su'ara dari ayat 123 sampai 140, apalagi di surat Al-Haqqah. Ketika awan itu menutupi langit ini tuh, mereka senang-senang semua. Apa? Bentar lagi akan turun hujan dan deras. Nah, nanti akan menyuburkan bumi. Ya. Nanti semuanya akan berkondang itu melimpahnya air. Iman dan tenang semuanya akan tumbuh kembang. Banyak rumput-rumput yang tumbuh kemudian menjadi makanan dari binatang-binatang. Padahal sebetulnya awan yang mengganti itu akan turunkan bencana kepada kaum. Tapi mereka malah sombong, diingatkan, tuh sudah mulai itu ada awan itu. Malah mereka senang-senang. Oh, berarti mau turun hujan ini. Senang-senang. Nah, gak berapa lama mereka nggak mendengarkan apa yang terjadi. Datanglah angin, topan, puting beliung yang dinginnya luar biasa. Itu dikisahkan di surat Al-Haqqah itu. Angin, topan, puting beliung sepanjang 7 malam 8 hari. Nggak berhenti-berhenti. Bapak bisa bayangkan, puting beliung itu berapa menit sudah menghancurkan semua kan? Ini 7 malam 8 hari tanpa berhenti. Nabi Hud dan umatnya diselamatkan dulu, bukan yang lain. Akhirnya semuanya musnah, seluruhnya mati. Orangnya, hewan-hewan ternaknya, taman-tamannya hancur semuanya. Itu yang Allah firman itu akan diganti kaum yang tidak seperti kamu, dimusnahkan semua. Maka tatkala datang azab Allah selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat dari Allah. Allah selamatkan pula mereka di dunia dan di akhirat dari azab yang berat. Dan mereka yang ini, yang kaum Ad ini,
itu didatangkan angin topan puting yang luar biasa dinginnya selama 7 malam 8 hari. Itu musnah semuanya, hancur semuanya. Yang diselamatkan Nabi Hud dan orang yang beriman. Diselamatkan di dunianya, diselamatkan besok di akhirnya. Lah kaum Ad ini di dunia sudah dikasih DP, DP-nya siksaan anggap seperti itu. Lah di akhirnya disiksa selama-lamanya. Ini akibat durhaka kepada putusan Allah, nuduh Nabi orang yang gila, malah sombongnya luar biasa. Nah, kita selesaikan masih 2 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tilka jahadu bi ayati rabbihim. Mereka ini mengingkari tanda-tanda kekuasaan Tuhan mereka. Mereka mendurhakai Rasul-Rasul Allah. Mereka menuruti perintah semua penguasa yang sewenang-wenang lagi menentang kebenaran. Nah, jadi mereka memiliki penguasa-penguasa pemimpin yang otoriter, yang sangat kejam, yang sangat bengis. Cuma nggak dijelaskan, nggak dipisahkan. Sudah siapa dari kubah-kubah mereka? Maka ini diingatkan betulnya bahwa bingung di hati dunia lakna wa yaumil qiyamah. Mereka itu selalu diikuti dengan kutukan di dunia, begitu pula di hari kiamat, di akhirat. Di dunia sudah dianggap sengsara begitu, di akhirnya disiksa sepanjang masa. Nah, kemudian ingatlah, sadarlah. Ini sangat penting setiap Allah berfirman Allah. Ingatlah, sadarlah. Tuh, ambil pelajaran itu. Ala inna adan kafaru robbah. Ingatlah, sadarlah, ambillah pelajaran. Sesungguhnya kaum Ad itu adalah kafir kepada Tuhan mereka. Ya, in ada kafaru robbah. Mereka mengkufuri seluruh nikmat. Mereka mengingkari. Mereka musyrik, menyekutukan Allah. Bikin patung-patung gak kawan jenisnya, dibikin yang paling terkenal. Ya, mungkin kalau sekarang edisi khusus itu kan.
spesial edition ya, namanya patung Samud sama Al-Fatah. Itu yang apa itu edisi khusus tadi. Diingatkan lagi alam bu'tan li'ati qaumihu, ingatlah, sadarlah, ambillah pelajaran binasalah kaum Ad, kaumnya Nabi Hud. Coba ini Bapak Ibu, ini kenapa berulang-ulang kisah kaum Ad, kisah kaum Nabi Hud ini diulang dalam Al-Quran. Ya dulu memang sudah kita dalami ya, yang ada di surat Asy-Syu'ara surat 26 sudah, yang di surat Al-Haqqah juga sudah. Tapi ini secara khusus surat ke-11 ini dikasih nama surat Hud, yaitu kisah Nabi Hud dengan kaumnya yang bernama kaum Ad. Ini Allah mewahyukan kepada Nabi, disampaikan pada sahabat, kemudian dikodifikasi, dibukukan dalam mushaf Al-Quran, kita baca, kita pahami. Ini supaya kita mengambil iktibar, supaya mengambil pelajaran. Maka kenapa di akhir kisahnya diulang sampai 2 kali. Allah inna adan kamalu robbahum. Ingatlah, sadarlah, ketahuilah. Yang model sekarang ojo bodoh melu-melu, jangan ikut itu kaum Ad. Ya. Nah, kemudian ingatkan lagi, Allah bukan li'ati qaumihu. Ingatlah, sadarlah, ambillah pelajaran. Ya, itu binasalah kaum Ad, hancur semua. Jadi digambarkan di surat Al-Haqqah itu peradaban yang sangat tinggi, bangunan benteng-benteng, ya, istana-istana, orang yang hebat itu semuanya hancur, tinggal seperti tunggak-tunggak pohon. Karena angin topan itu angin yang dinginnya luar biasa, menyengat. Itu selama 7 malam 8 hari. Itu sulit dibayangkan. Wong angin topan, angin puting beliung yang dinginnya luar biasa, kok selama 7 malam 8 hari. Habis semuanya. Itu baru DP di dunia. Itu baru DP di siksa yang sebenarnya besok di akhirat. Makanya nggak usah ikut-ikut kaum Ad lah. Ngapain ikut-ikut itu? Jangan kemudian nyembah pada Allah merasa kurang. Masa cuma satu kita bakal nyari-nyari. Nggak perlu begitu. Ya. Ini makanya sebetulnya semua itu Allah itu untuk mentauhidkan Allah, untuk memurnikan ketauhidan. Nah, jadi ini kisah Nabi Hud dan kaumnya, kaumnya sudah selesai. Insya Allah nanti hari Senin pagi, ini hari Sabtu kan? Ya. Hari Sabtu, hari Ahad pagi saya nggak isi di sini. Yang Ahad malam, insya Allah ketemu di gedung yang baru. Silakan Bapak Ibu semuanya untuk ngajak-ngajak yang lain. Yang Ahad malam kita ketemu lagi untuk melanjutkan kajian di gedung A. Itu gedungnya
Yang kedua, setelah rapat mau kasih tulisan tapi belum dilakukan rapatnya. Tulisannya seperti apa? Kalau dananya sudah ada, tinggal dikumpulkan saja. Formulanya itu. Terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita semua betul-betul bisa mengambil pelajaran, mengambil hikmah dari kisah-kisah yang ada pada Al-Quran. Mari kita pilih bersama dengan baca hamdalah dan doa salatul masjid. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdihi.